pertanyaannya ingin berkurban tapi dananya hanya mampu untuk beli ayam, apakah boleh berkurban itu 3 binatang, yaitu yang pertama onta, yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Yang ketiga kambing. Cuman untuk latihan, latihan. Tidak jadi masalah. Jangan kalau buka kitab, ada di salah satu kitab fikih itu yang mengutip daripada ucapannya, kalau tidak salah pendapatnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas, kalau tidak salah di kitabnya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, pendapatnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas kalau tidak salah, itu beliau mengatakan kalau tidak mampu berkorban dengan onta, berkorban dengan sapi atau kambing, maka paling tidak untuk menghormati kalau ini hari raya kurban, maka berkorban dengan apa yang Anda mampu. Contoh dajjal, ayam, tapi tidak dianggap kurban. Jangan nanti saya sampaikan pendapatnya Sayyidina Abdullah bin Abbas ini, jenengan nanti Idul Adha bawa ke sini ayam, akhirnya jadi viral di Masjid Pelem, kurban ayam. Ini untuk latihan. Contoh nih seperti anak kecil yang puasa nih, jenengan punya anak puasa Ramadan sampai beduk, nah jenengan cari muter di kitab fikih, tidak ada puasa beduk nih, puasa duhur buatan enten. Nah terus kok anak-anak kita bahkan ini sudah menjadi kebiasaan cara mendidiknya kaum muslimin di Indonesia terhadap anak-anaknya, cara mendidik untuk puasa seperti itu. Tahun ini sampai duhur, buka waktu duhur, dikasih jatah setengah jam, kadang sama orang tuanya setengah jam aja ya, tidak boleh lebih, nanti lanjut lagi puasa sampai maghrib. Nanti tahun depannya karena sudah mulai beranjak besar, latihannya ditambah sampai asar. Begitu dengar adzan asar makan sebentar, minum, kemudian tidak boleh makan minum lagi sampai maghrib, sampai akhirnya kuat untuk puasa sampai maghrib. Jadi boleh, boleh, cuman tidak masuk golongan orang-orang yang berkurban. Jadi untuk melatih. Nah, kalau niat, kalau orang itu punya niatan untuk berkurbannya kuat, Allah akan berikan jalan. Allah akan berikan jalan. Sampai saat ini, Bapak Ibu, ada orang tuh yang rumahnya gede, duitnya banyak, mobilnya banyak, pemasukan banyak, tapi tidak pernah kurban sama sekali. Tidak pernah kurban sama sekali. Tahun lalu kita masih ingat, ada 7 anak SD, SD nabung setiap hari dari uang jajannya sampai hari raya Idul Adha mereka kurban sapi. Masih kecil, urunan. Jadi satu kelompok 7 orang anak-anak SD itu urunan, nabung tiap hari dari uang jajannya. Ketika dekat hari raya Idul Adha, mereka bongkar itu tabungan. Ternyata cukup untuk beli sapi. Kenapa? Niatnya. Nah, makanya dengan jenengan misalnya menyembelih ayam ketika hari raya kurban, niatnya apa? Kepingin sebenarnya ya Allah nyembelih kambing tapi duit tidak ada, ya sudahlah ya Allah nyembelih ayam. Nah, walaupun nyembelih ayam, jenengan kan kalau bagi-bagi ke tetangga juga dapat pahala. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu mengatakan kepada kaum perempuan yang ada di zamannya, kalau kalian masak, perbanyak kuahnya, kata Nabi Muhammad. Nah, ini perlu dicontoh sama ibu-ibu, nggih. Kalau jenengan masak sing akeh kuah ini, nggih. Masak gule dagingnya saon, nggih. Kuahnya 5 liter, nggih. Bagi-bagi ke tetangga. Itu Nabi yang ngajarkan. Kenapa? Biar tetangga itu bisa merasakan, paling tidak merasakan nikmat kaldunya aja sudah tidak apa-apa sudah, ya. Lah untung-untung kalau jenengan kasih daging ayam, jenengan dikasih kuahnya saja tanpa dagingnya, tanpa daging ayamnya, kira-kira lebih senang mana, dikasih kuah dan daging ayamnya? Ya kan lebih senang sama daging ayamnya. Ya niat. Nah dengan seperti itu Allah akan mudahkan rezeki jenengan nanti untuk berkurban dengan yang memenuhi syarat, kambing atau sapi di tahun yang akan datangnya. Kalau ada niat pasti bisa, ya.